Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar muatan materi IPA kelas 5 tema 2 subtema 1 KD 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah anak-anak, sebelumnya apa sih bernafas itu? Ya, bernafas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida serta uap air. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa bernafas? Betul, manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bisa bernafas. Kali ini kita akan bersama-sama membahas pernafasan pada hewan. Yuk kita simak baik-baik ya. Jenis-jenis hewan ada yang pertama vermes, kemudian ada insekta, ada Pisces, ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yuk kita kupas satu persatu. Cacing tanah atau vermes. Nah, cacing tanah ini bernapas melalui permukaan tubuhnya. Ia memiliki kulit yang tipis dan pada permukaan kulit terdapat banyak sekali pembuluh darah. Kulit cacing tanah menghasilkan lendir supaya badannya tetap basah dan lembab untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui kulitnya. Nah, di sebelah kanan sini ada gambarnya loh. Jadi di seluruh tubuh dari cacing tanah ini terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah dan oksigen. Berikut adalah bagan pernapasan dari cacing tanah. Yang pertama, udara masuk melalui kulit, kemudian oksigen diikat oleh darah, dan oksigen diedarkan seluruh tubuh. Kemudian karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui kulit. Nah, kalau anak-anak lihat di gambar, di sini oksigen masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian di dalam pembuluh darahnya, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan melalui kulitnya. Selanjutnya ada serangga atau insekta. Nah, alat pernapasannya berupa trakea. Dengan percabangan trakea disebut trakeola. Udara yang masuk ke trakea melalui spirakel atau pori-pori di permukaan tubuh. Bagan pernapasan serangga yang pertama, udara masuk melalui spirakel. Kemudian, udara menuju trakea dan trakeola. Setelah itu, udara beredar melalui pembuluh udara kecil dan karbon dioksida dialirkan melalui trakeola menuju spirakel. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya di sebelah kanan ya. Selanjutnya kita akan membahas ikan atau Pisces. Nah, alat pernapasannya berupa insang yang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang ini berada di sebelah kiri dan kanan kepala ikan. Masing-masing jumlahnya ada 4 deret insang. Dan biasanya insang dilindungi oleh tutup insang atau biasa disebut operculum. Nah, anak-anak bisa lihat gambar insang di sebelah kiri sini ya. Dan pertukaran udara berlangsung di pembuluh darah yang terdapat pada insang. Fungsi lain dari insang yaitu sebagai pengeluaran garam dan penyaring makanan. Yuk kita lihat yuk bagannya. Bagan pernapasan ikan. Air yang kaya oksigen masuk ke dalam mulut.
Kemudian terjadi pertukaran udara di insang dan air kaya karbon dioksida keluar melalui insang. Anak-anak bisa melihat ini di gambarnya ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama membahas amfibi katak. Nah, alat pernapasan amfibi atau katak ini berupa paru-paru dan kulit. Namun ketika saat katak masih dalam fase kecebong, alat pernapasannya masih berupa insang. Insang kecebong terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus. Kemudian pada fase katak muda, paru-paru mulai berfungsi. Berikut ini adalah bagian pernapasan katak. Yang pertama, udara masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen diserap oleh gelembung udara dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya kita akan bersama-sama membahas reptil. Nah, reptil ini bernapas dengan paru-paru. Jenis reptil ada banyak. Ada ular, kadal, cicak, buaya, atau biawak. Nah, berikut adalah bagian pernapasan pada reptil, yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian disalurkan di batang tenggorokan menuju paru-paru dan oksigen diangkut ke seluruh tubuh. Di sini terdapat dua contoh, yaitu gambar kadal dan gambar ular. Selanjutnya ada burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Burung menghirup udara saat tidak terbang, kemudian udara disimpan di dalam kantong udara. Nah, saat terbang, burung mengambil udara dari kantong udaranya. Jadi, kantong udara ini berfungsi untuk menyimpan udara, mencegah hilangnya panas tubuh, dan memperkeras suara dari burung. Berikut adalah bagian pernafasan pada aves atau burung. Udara masuk melalui lubang hidung, menuju trakea, dan disimpan dalam paru-paru dan kantong udara. Selanjutnya kita akan membahas mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui anaknya. Terdiri dari mamalia darat dan mamalia air. Hewan mamalia ini bernapas menggunakan paru-paru. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh hewan mamalia. Selanjutnya, bagian pernapasan mamalia yang pertama, udara masuk ke hidung, menuju ke pangkal tenggorokan, sampai di batang tenggorokan dan masuk di paru-paru. Nah, kalau tadi pernafasan pada hewan, sekarang kita akan membahas pernafasan pada manusia, pada diri kita sendiri. Nah, anak-anak, di sini ada organ pernapasan manusia. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan diafragma. Nah, rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dengan dibantu oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Di dalam faring, fungsinya adalah menyalurkan udara ke laring. Dan laring menghubungkan faring dan trakea. Untuk trakea, di sini fungsinya untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar atau silia. Sedangkan di bronkus, bronkus ini adalah sambungan dari trakea yang mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon oksida, sedangkan paru-paru yaitu organ utama dari pernapasan manusia. Nah, ini adalah gambar jelas dari organ pernapasan manusia. Ketika pertama, udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke faring. Nah, anak-anak, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan yang ada di depan
dengan saluran pencernaan yang ada di belakang. Nah, kemudian udara masuk menuju ke laring. Setelah itu menuju ke trakea. Di trakea ini terdapat rambut getar atau silia yang berfungsi untuk menyaring debu. Setelah itu turun menuju ke bronkus. Bronkus itu ada bronkus kiri dan ada bronkus kanan. Bronkus kiri dan bronkus kanan. Percabangan dari bronkus yang terlihat seperti akar ini adalah bronkeolus. Nah, di dalam bronkeolus ini kita bisa lihat terdapat alveolus. Nah, alveolus ini bentuknya seperti buah anggur. Nah, alveolus ini terdiri dari gelembung-gelembung halus yang di dalamnya berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, kalau kamu perhatikan paru-paru ini, lihat di sini ada garis, di sini ada garis, di sini juga. Paru-paru ini rupanya dibedakan menjadi beberapa bagian. Untuk paru-paru kiri di sebelah sini terdiri dari 2 lobus atau 2 bagian. Sedangkan paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian. Nah, di paru-paru kiri ini ukurannya lebih kecil karena di sebelah kiri dada kita terdapat jantung. Jadi mereka berbagi ruangan. Berbeda dengan paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus. Nah, anak-anak, di sini adalah bagian pernapasan manusia. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, menuju ke laring, ke trakea, lanjut di bronkus, menuju ke bronkeolus, masuk ke paru-paru dan terdapat pertukaran oksigen dan karbon oksida di alveolus. Nah, anak-anak, ketika kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Ini kondisi ketika kita sedang rileks ya. Nah, tetapi setelah kita melakukan aktivitas berat, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita dapat menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya ketika kita melakukan aktivitas yang berat, berlari, bermain, kita merasa terengah-engah. Berikutnya adalah fase pernapasan manusia. Ada fase udara masuk disebut inspirasi dan fase udara keluar disebut ekspirasi. Nah, inspirasi atau fase udara masuk. Di sini kita menghirup udara. Kemudian diafragma berkontraksi menjadi datar, otot tulang rusuk mengangkat dan paru-paru membesar. Nah, ini adalah ketika kita melakukan inspirasi. Udara masuk, diafragma berkontraksi, otot tulang mengangkat, paru-paru membesar. Inilah yang terjadi ketika kita menghirup udara. Selanjutnya ada fase ekspirasi. Nah, ketika kita membuang napas, diafragma kita berelaksasi menjadi naik. Kemudian otot tulang rusuk menjadi mengendur dan paru-paru mengkerut. Inilah yang terjadi ketika kita menghembuskan nafas. Udara keluar, diafragma berelaksasi, otot tulang rusuk mengendur, paru-paru mengkerut. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Anak-anak belajari lebih lanjut ya, supaya apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan jelas. Tetap sehat, meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat ya, sampai jumpa.